Shalom teman-teman sekalian. Semangat sekali episode kali ini karena saya tadi mendengar bocoran yang akan membawakan firman, tapi itu nanti dulu ya. Sebelumnya Shalom teman-teman Permata semuanya dimanapun kalian berada. Ketemu lagi di episode berapa Mas Putra? Oh 19 ya. Ini konten Permata Penyapa episode 19. Yes. Terima kasih untuk sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah ikut aktif rekaman ya. Ada Yosa, Andrew, Angel, Devi, Raka yang hari ini. Yang sebelum-sebelumnya kemarin juga terima kasih semuanya. Yang belum, tadi cuplikan permainan dari Angel, Yosa dan Andrew, anggur baru. Buat teman-teman yang mau Mas diajari main keyboard Mas, monggo bisa Mas Yosa apa diajari nabuh, diajari gitar kan Mas nampak ini gitu. Sebelum kita masuk konten pertama Nyapa kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dulu musuh campuran. Ya, boleh Mas Andrew. Mari teman-teman kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami berdoa kepadamu. Terima kasih atas segala berkat-Mu pada hari-hari kami, anak-anak sekolah minggu remaja Permata. Sekarang kami akan melaksanakan ibadah pemuda Permata Menyapa. Berkatilah mas-mas mbak-mbak yang membawa acara supaya dapat membawakan acara tanpa halangan suatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, doa yang kurang sempurna ini kami aturkan kepadamu. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Mas Andrew sudah membantu memimpin doa. Seperti biasa kita akan membahas yang lagi hits di kalangan Permata dulu ya. Kemarin ada yang habis ujian sekolah, ada Raka, ada Yosa. Yosa mungkin bisa bercerita, itu berarti offline ya Yo? Enggak, online. Online? Pakai platform. Oh, persiapannya lebih siap ketika ngerjain online ini atau gimana? Kemarin mempersiapkan sama aja? Belajarnya ya sama aja? Belajarnya tetap sama aja. Prakteknya? Mengerjakan soal-soalnya? Ya enggak. Oh, tuh teman-teman, ujian sekolah zaman sekarang. Semoga ujian sekolahnya kapan? Sudah lewat. Oh sudah lewat juga? Sudah seminggu yang lalu. Berarti sudah semua selesai ini berarti? Sudah Selesai. Terima kasih buat Raka dan Yosa yang langsung merapat ke Permata Menyapa. Yosa kemarin ujian tetap merapat atau segala ya saya. Yosa kalau meremeh ya. Nah, terus topik kedua adalah terkait sekolah offline. Angelus batin. Singkat aja. Kan Angel ngerasain ya ketika sebelum offline toh, maksudnya dulu waktu sebelum corona seperti apa, terus jadi online, sekarang balik lagi ke sekolah. Biar teman-temannya respon pertama ketemu teman-teman lagi biar. Ya senang bisa ketemu lagi sama teman-teman. Itu berarti kelasnya sama ketika dulu sebelum corona. Oh, padahal itu berarti. Pangling lah. Yo, kayaknya ketemu sih ya. Oh, gitu berarti. Guru-gurunya. Ya enggak paling beberapa guru tok sing udah pindah atau ya Oh, udah ada? sedo ya udah. Oh, jadi tadi nggak ngajar kamu jadi ngajar. Yo. Tapi itu hitungannya berarti kan nggak dari awal semester toh? Enggak. Berarti kan tengah-tengah ya? Tengah akhir. Akhir kenaikan. Oh, berarti kan harus istilahnya teorinya serakeh banget tuh ya? Enggak. Jamnya beda nggak? Jamnya ya kebetulan aku sama Angel sama karena absen kedua. Bagian kedua. Oh berarti ada 2 kloter setiap harinya? Siap. Dari kloter 1 jam berapa sampai jam berapa? Jam 3
3 jam ya besok pelaksanaannya itu. 3 jam. Paling dari setengah 8 sampai Setengah 11. setengah 11 lah. Terus sesi 1. Ya itu sesi 1. Sesi 2. Sesi 2 nanti Jam 11. setengah 12 ya. Setengah 12 sampai setengah 3. Ya. Oh. 3 jam ini belajar apa aja? Ya semua. Ya, jadi jamnya diperpendek. Ya, diperpendek. Apa jenis nek kuliah SKS ya, nek sekolahnya apa ya? Ya 1 jam mata pelajaran tuh dikurangi. Tadi udah sempet tercerotok pas ngobrol tadi dilarang minum ya? Dilarang minum. Jadi protokol. Mas Yuma juga naik KRL ya gitu. Pas berangkat orang minum karena pekewo, menghargai saudara-saudara kita ya. yang puasa. Pulangnya kan sudah buka, pede. Dia naik, Mas, tak boleh minum. Oke, baik, terima kasih ya. Terus baca dua saya. Tapi ya diempat. Nah, itulah teman-teman ya kejadian terbaru kali ini, hitsnya yang sudah mulai beberapa sekolah offline. Nice. Kalau Mas Dio merasa memang harus offline bro. Online embuh sih. Orang seperti Mas Dio ini kalau saya dulu nih ya, Mas Dio ngalami ini online, aduh semakin enggak paham apapun pasti. Nah dulu ketika masih bertatap muka aja ya nirun sana, nontek sana, apalagi online. Nah, saya belas ratanya ke malam gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke lagu pertama ya. Lagu pertama dari Pasma Akustik tadi apa? Bapak yang Kekal. Langsung saja. Iya, Andrew, bisa siap? Silakan menikmati Bapak yang Kekal. Tadi satu lagu dari Pasma Akustik featuring Devi dan Raka, Bapak yang Kekal. Itu lagu yang cukup
old school dari zaman Mas Dio dulu, Mas Petra sampai sekarang tak lekang oleh waktu. Menceritakan bahwa kasih Allah tidak berkesudahan memberi kita apapun yang kita minta. Bingung menjawabnya. Oke, langsung saja. Inilah inti dari segala inti episode kali ini ya. Wah, saya sangat senang sekali. Kemarin minggu lalu setelah adiknya, saya nyeletuk iseng sebenarnya. Mbok kuwi apa masmu di Jakisan Petra karo WA-ne. Ternyata memang di WA oleh Mas Petra. Ini ada kabar langsung pembicaranya beliau. Senang banget aku. Itu tadi Mas ya, generasi zaman sekarang wes. Setelah dulu Masnya mengajari saya Damar, Satria untuk bermain musik. Inilah tadi teman-teman pemusik permata generasi sekarang wes. Saya ngelatih duduk aku Mas, duduk aku. Jadi aku ya mengarahkan saja, membantu supaya mereka lebih bisa main bagus wes. Sudah ada aku kisi tentang pemusik permata. Kita akan langsung panggilkan saja tanpa basa-basi lagi Mas Jago. Ini dia dengan tema kasih tanpa syarat, kasih Allah tanpa syarat wes. Ibaratnya menikah aja ada tapi kasih Allah tanpa syarat. Seperti apa jabaran oleh Mas Jago? Silakan Mas Jago. Shalom teman-teman permata. Bersyukur sekali aku diminta untuk membagikan ini, sharing sama teman-teman semua tentang kasih. Sungguh sangat bersyukur aku bisa bagi-bagi ini semua buat teman-teman. Dan ayatnya kita akan buka di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Dari perikopnya sudah terbaca, teman-teman bisa baca ntar. Allah adalah kasih. Dari surat cintanya Tuhan ini, itu saat membacanya saya pribadi dipenuhi dengan rasa syukur. Dengan rasa syukurnya itu seperti kayak seorang Allah, seorang Bapa yang mulia, Bapa yang kudus, Bapa yang menciptakan semuanya yang ada dalam hidup kita, yang ada dalam dunia ini. Dia sendiri yang mau memberikan kasihnya buat kita secara langsung. Wow banget kan? Buat aku bersyukur banget di situ. Dan dari perikop ini juga saya mau share buat teman-teman, ini adalah sebuah tugas buat kita, buat anak-anaknya. Di sini adalah untuk membagikan kasih itu buat sesama. Karena apa? Karena kita yang sudah merasakan kasih itu sendiri, yang lebih dulu merasakan kasih itu sendiri. Dunia ini mungkin belum merasakan itu, belum menyadari bahwa di dunia ini ada kasih seperti itu. Dan inilah tugas kita sebagai anak-anaknya untuk membagikan itu. Tugas kita untuk membuat orang lain di sekitar kita, di circle kita tuh merasakan kasih Allah, merasakan pengorbanan Yesus yang sudah kita rasakan sebelumnya dalam diri kita, dari penyertaannya setiap hari, dari penyediaannya dalam kehidupan kita setiap hari. Itu semuanya itu memang benar-benar dari Allah. Ini adalah tugas kita untuk membagikan itu, tugas kita untuk membuat orang lain merasakan apa yang kita rasakan itu juga. Kalian pasti merasakannya kan? Betapa indah dan besar banget kasih Tuhan buat kita. Kasih Yesus, pengorbanannya, terus penyertaannya. Nah, di sini Yesus mengasihi kita
itu mengasihi dengan kasih tanpa syarat. Kasih walaupun, saya nyebutnya kasih walaupun ya, bukan kasih karena. Contoh gini, Tuhan itu mengasihi kita walaupun kita nyontek. Tuhan itu mengasihi kita walaupun kita mencuri. Tuhan itu mengasihi kita walaupun kita bohong. Tuhan itu mengasihi kita walau kita tidak menghormati orang tua kita. Itu tetap mengasihi kita. Coba bayangin deh, kalau kita disayang sama Tuhan, kalau kita nggak bohong, kalau kita disayang sama Tuhan, kalau kita nggak nyontek, kalau kita disayang sama Tuhan, kalau kita tidak melakukan dosa, itu siapa yang disayang sama Tuhan? Semua manusia pasti akan dekat dengan dosa itu. Tapi kasih Tuhan adalah kasih agape, kasih walaupun kita berbuat dosa seperti apapun, Dia tetap sayang sama kita. Dia tetap mengasihi kita dengan segenap hatinya. Luar biasa sekali, bersyukur sekali. Tapi di sini aku mau menyampaikan juga bahwa kasih Tuhan juga jangan dipermainkan. Jadi walaupun Dia adalah penuh kasih, tapi Dia juga Allah yang adil. Jadi meskipun kita melakukan dosa-dosa itu, kita nyontek, kita berbohong, Dia tetap mengampuni. Kalau kita bersungguh-sungguh, kalau kita minta ampun, pasti diampuni. Karena kita mengasihi kita, tapi juga Dia Allah yang adil. Jadi kita juga harus siap. Kita harus tahu juga bahwa Tuhan juga akan mengajar kita dari situ. Kita akan diberikan konsekuensinya dari perbuatan kita itu. Jadi nggak semerta-merta kita bisa seenaknya hidup di dunia ini. Karena setelah kita mengenal Allah, setelah kita tahu Allah, hidup kita itu adalah milik Allah, bukan milik kita sendiri. Jadi jangan permainkan kasih Allah. Iya, Dia agape, tapi Dia juga adil. Tapi jangan khawatir kalau teman-teman melakukan dosa, teman-teman merasa melakukan sebuah kesalahan, minta ampun aja. Minta ampun, pastikan kamu bersungguh-sungguh minta ampunnya, dan Tuhan pasti ampuni. Dan Tuhan juga pasti akan menyertai dalam konsekuensi-konsekuensi yang akan kita terima karena dosa itu. Mengasihi dengan kasih walaupun, kasih agape. Mengasihi bukan karena dalam kehidupan sehari-hari kita mengasihi Dia karena Dia ganteng, karena Dia satu hobi sama kita. Mengasihi karena Dia itu sering nganterin kita pulang, karena Dia itu sering nemenin kita makan. Kalau seperti itu, semua orang pasti bisa mengasihi. Tapi seperti yang saya sharingkan tadi, kasih ini adalah yang mau Yesus ajarkan adalah kasih walaupun. Jadi dengan kita dalam kehidupan sehari-hari kita, walaupun teman-teman kita sering menyakiti kita, kita harus tetap mengasihi dia. Walaupun teman kita sering minjem duit tapi nggak dibalikin, kita harus tetap mengasihi dia. Walaupun teman kita atau sekitar kita sering nyuekin kita, sering menganggap kita remeh, sering menganggap kita, siapa sih lu ngapain di sini, lu ngapain. Walaupun kita dianggap seperti itu, tapi tetap kita mengasihi dia. Mengasihi dia walaupun dia kasar sama kita. Belajar kita mau mengasihi karena kita sudah merasakan kasih itu sendiri dari Yesus yang mengasihi kita. Jadi kita juga harus mau membagikan kasih itu juga buat circle-circle kita, lingkungan-lingkungan kita. Kita harus bisa mentransfer kasihnya Yesus itu yang sudah kita rasakan buat teman-teman kita. Kenapa? Karena itu pertama kita merasakan kasih itu duluan. Karena kita sudah
bersyukur sekali kita diberi pengenalan akan Allah itu. Terus yang kedua adalah karena Tuhan itu adalah kasih. Kalau kita mengasihi, Tuhan ada dalam kita. Kalau Tuhan ada dalam kita, hidup kita pasti akan bermakna buat orang lain. Itu ada di ayat 16. Kita baca bareng-bareng. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah ada di dalam dia. So, kalau kita dalam kasih, Allah pasti ada dalam kita. Dan kalau Allah ada dalam kita, hidup kita pasti akan bermakna buat orang lain. Hidup kita pasti akan memberkati banyak orang. Karena kita jadi perpanjangan tangan Allah, tangan Bapa kita untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Yakinkan dirimu, yakinkan hatimu bahwa kamu itu punya tujuan dalam hidup ini. Kita nggak cuma diciptakan cuman gini-gini aja. Kita nggak cuma diciptakan untuk ngikutin hari ini ngapain gini, harus gini. Kita punya tujuan. Pastikan kita semua menemukan tujuan itu, tujuan hidup kita. Apa sih Tuhan menciptakan kita itu buat apa sih? Nah, dengan kasih ini, dengan kasih yang Tuhan sudah berikan buat kita dan kita salurkan buat orang lain, dan dengan Tuhan ada dalam kita karena kita menyalurkan kasih itu, Tuhan pasti akan nyatakan tujuan-tujuan hidup kita. Dan kalau kita sudah tahu tujuan hidup kita pasti akan bermakna. Setiap hari, setiap saat, setiap kita melakukan apapun itu, kita merasa bersemangat, kita merasa passionate, kita merasa, wah, ini memang benar-benar jalanku nih. Wah, ini memang benar-benar Tuhan mau aku buat kayak gini nih. Nah, di dalam kasih agape itu, kasih ya seperti yang Yesus ajarkan buat kita, seperti yang Yesus sudah berikan buat kita itu, erat hubungannya dengan 3 hal ini. Kasih agape, kasih walaupun itu erat halnya dengan tiga hal ini, yaitu pengorbanan, ketaatan, dan ketulusan. Kalau kita mau kasih agape, kalau kita mau kasih walaupun, kita pasti harus berkorban. Kita disakiti, kita harus mengorbankan rasa sakit kita itu. Aku mengampuni dia, aku mau mengasihi dia. Kalau kita dipinjemin duit, gak dibalik-balikin, aduh ya ampun, duitku. Aku mau mengasihi dia lebih membutuhkan itu. Allah adalah Allah yang mencukupkan kebutuhanku. Kalau dia sering nyuekin aku, sering nyuekin kita, sering jahatin kita, ampuni. Dia tidak tahu apa yang dilakukan. Dia belum merasakan kasih Allah yang aku rasakan. Pengorbanan. Yang kedua adalah ketaatan. Kalau kita melakukan kasih itu, berarti kita sudah taat sama Tuhan. Kalau kita menyalurkan kasih itu, kita adalah anak-anaknya yang taat, anak-anak yang patuh terhadap perintah Bapaknya. Kalau anak-anak yang sudah patuh di perintah Bapaknya, Bapak mana yang gak sayang sama anak yang seperti itu? Ya enggak? Amazing banget kan? Dan yang ketiga adalah ketulusan. Dalam proses kita memberikan kasih seperti itu, dalam pengorbanan yang kita berikan, dalam ketaatan yang kita berikan, pasti dalam hati kita akan ada muncul rasa ketulusan. Gak mungkin kita melakukan seperti itu karena terpaksa. Dan itu yang Yesus mau buat ada dalam diri kita masing-masing, ada dalam pribadi kita masing-masing, untuk memberikan itu secara kontinu, secara terus-menerus, dan itu akan membuat sebuah ketulusan buat kita. Amazing banget. Seperti yang sudah Yesus lakukan buat kita. 3 hal itu, ketaatan, pengorbanan, dan ketulusan. 3-tiganya itu sudah dia lakukan di kayu salib oleh Yesus. Ya enggak? Pengorbanan, ketaatan, dan ketulusan. Amazing. Dan karena itu semua ada dalam kamu, karena itu semua sudah kamu lakukan, dan karena ada Allah dalam kamu, percayalah dengan kasih yang seperti itu ada di dalam kamu. Percayalah pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kehendak-kehendak Tuhan akan bekerja maksimal dalam hidupmu, dan kamu
dan kalian dan teman-teman akan merasakan hidup yang maksimal dalam Tuhan itu seperti apa. Siapa yang gak mau sih hidup maksimal? Siapa yang gak mau sih menemukan tujuan hidupnya dalam hidup ini? Nah, dengan kasih ini, dengan kita memberikan kasih agape ini ke sesama kita, itu adalah jalan Tuhan untuk memberikan, untuk memberitahu bahwa kamu anakku yang berharga dan aku punya tujuan buat kamu. Dan aku akan maksimalkan hidup kamu dalam dunia ini. Jadi mari teman-teman, mari sama-sama belajar, mari sama-sama minta Tuhan, minta Yesus untuk memperbarui hati kita. Kalau kita mau hati yang baru, kita tinggal minta. Tuhan berikan aku hati yang baru. Tuhan berikan aku pengertian-pengertian yang baru dalam mengasihi. Dia pasti akan memberikan. Karena itu adalah misinya Tuhan, ya kan? Untuk membuat semua bangsa muridnya. Dan itu adalah tugas kita sebagai anak-anaknya. Dengan membagikan kasih itu, kita pasti akan bisa memenuhi visi-visinya Tuhan itu. Sungguh luar biasa banget aku bisa sharing ini buat kalian dengan kasih agape ini. Jujur, kasih agape saat aku diminta untuk memberikan kasih agape ini dalam kehidupanku pun aku sedang mengalami ini. Bagaimana sih memberikan kasih agape itu? Dan benar-benar firman Tuhan ini adalah benar-benar pedang bermata dua. Saat aku mendalaminya, saat aku mempelajarinya, itu juga mengubahkan hidupku aku banget, mengubahkan aku banget, membuat aku belajar banget kasih agape itu. Dan mari, ayo kita sama-sama bersama-sama mewujudkan kasih agape itu dalam dunia ini. Dan jangan lupa juga kita tidak akan sendiri, kita tidak akan ditinggal sendirian sama Tuhan untuk melakukan itu, karena Tuhan pasti akan menyertai. Thank you banget buat teman-teman semua, thank you banget buat sudah dengerin sharingnya aku pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa bertemu dan kita bisa sharing-sharing lebih lagi buat saling menguatkan, buat saling bersama-sama mewujudkan visinya Tuhan, buat bersama-sama menuju tujuan hidup kita yang Tuhan kehendaki. Thank you very much. God bless you Permata. God bless you all. Tuhan sayang sama kalian semua. Thank you. Terima kasih Mas Jago yang selalu ditanyain oleh anak-anak fasis kalau ketemu Pajang, selain Mbak Endah tentunya. Pasti yang nomor 2 adalah Mas Jago ya. Terima kasih Mas Jago atas kesediaannya untuk membawa firman di Permata Menyapa. Ditunggu kalau pulang Solo, boleh ikut rekaman, boleh coaching tim musik, boleh banget ya Mas Jago. Ben drijine rada mengkur-mengkur ya, sama ditunggu pulangnya ke Solo Mas Jago. Semoga segera bisa bertemu, sharing-sharing dengan teman-teman Permata sekarang. Salam Kendo. Ditunggu anggota Kendo selanjutnya, mungkin akan berturut-turut ya, Mas Brian, Mas Bayu, boleh nanti nextnya Mas Petra akan menghubungi nama-nama tersebut. Oke, langsung saja sebelum menuju ke lagu kedua, kita setelah mendengar firman ya kita akan mendengarkan lagu kedua dari Pasma Akustik lagi, judulnya Lingkupiku. Silakan Pasma Akustik.
Dua lagu hari ini semuanya bertemakan tentang kasih Allah. Juga firmannya tadi bertemakan tentang kasih Allah. Kau beri yang kau pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Intinya ya tetap kita harus mencari, guys. Jangan hanya menunggu saja. Kita tetap harus juga mencari kasih Allah itu supaya hadir dalam kehidupan kita. Walaupun ya Tuhan tuh tanpa kita minta sudah tahu, tapi ya kita sebagai anak ya dia bertemu dengan Bapa gitu. Ya, tadi lagu kedua sebagai lagu penutup ya Mas Mitra. Kita akan akhiri konten Permata Menyapa. Sebelum itu mari kita berdoa. Doakan saya pimpin. Tuhan Yesus yang bertata di surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami anak-anak Permata, dalam kehidupan sehari-hari kami. Kau menyertai kami tanpa kesudahan Tuhan, kasih-Mu selalu ada dalam hidup kami. Kami bersyukur atas hal itu Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan atas teman-teman Permata kami Tuhan yang sudah melaksanakan ujian sekolah dan segala ujian yang sudah mereka lalui Tuhan dengan baik. Turut jalan kehendak-Mu, kami serahkan untuk hasil serta nanti pengumuman hasil yang akan keluar, kami serahkan semuanya itu dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya rencana-Mu akan yang terbaik bagi kehidupan kami dan juga buat teman-teman kami yang akan menghadapi ujian kenaikan kelas. Kiranya Kau juga memberkati dalam persiapannya nanti Tuhan, hari demi hari mempersiapkan pelajaran-pelajaran yang sudah mereka pelajari dengan baik, sehingga nantinya mereka bisa mengerjakan soal demi soal dengan baik, sehingga hasilnya juga untuk kemenangan saja. Terima kasih Tuhan. Setelah lagi kami akan mengakhiri konten Permata Menyapa pada episode kali ini. Kau berkati kami sehingga kami bisa pulang ke rumah masing-masing dan bertemu lagi di rekaman Permata Menyapa berikutnya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Berkati juga tempat Permata ini Tuhan yang kami tinggalkan, kayak Kau berkati juga supaya tempat ini kudus untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke guys, demikian Permata Menyapa episode 19 kali ini. Nah, mohon maaf jika ada salah kata atau belibet-belibet ya, seputar dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya ucapkan selamat melanjutkan puasa di detik terakhir buat saudara-saudara kita ya, kaum muslimin dan muslimah dimanapun kalian berada. Tetap semangat, tinggal beberapa hari lagi, kalau bisa tetap taraweh ya. Ya, karena teridentifikasi kalau hari-hari ini tuh hari-hari mulai menurun. Nah tuh, kalau teman-teman saya semua ya nonton siapapun itu, saya percaya enggak gitu. Mungkin yang lain gitu. Terima kasih dari Mas Dio cukup, dari teman-teman Permata Menyapa juga yang tadi sudah tampil, saya ucapkan terima kasih. Yang belum, ditunggu lagi untuk ikut gabung. Boleh mau ngisi apapun lah, mau Mas aku gitar, aku nyanyi, aku MC, aku pembawa acara, Bapak berbicara, boleh dibuka lebar nanti lewat Mas Petra gitu ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel GKJ Majapahit Maji supaya menembus 1 juta subscriber. Ya, demikian dari saya cukup. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.